Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 Februari 2023 dalam pekan biasa keempat tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Pastor Bayu Edvar. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber segala kebaikan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, agar hati kami semakin terbuka dan peka untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, sehingga kami pun semakin diteguhkan dalam pelayanan kami bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 13 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 21. Saudara-saudara, marilah kita dengan perantaraan Yesus senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di samping itu, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka menjaga keselamatan jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan sikap kita yang demikian, mereka akan melakukan tugasnya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Oleh darah perjanjian yang kekal, Allah damai sejahtera telah menghidupkan kembali Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Semoga Allah memperlengkapi kalian dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dan semoga Ia mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya berkat Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Selalu siap berbagi untuk sesama. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono.
Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti anak domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika murid-muridnya kembali, usai mewartakan Injil, Yesus ingin memiliki waktu bersama mereka untuk sharing pengalaman. Kata orang sekarang, quality time bersama orang-orang terdekatnya. Karena itu, ia berkata, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak." Tetapi banyak orang mengikuti kelompok Yesus, hingga akhirnya Yesus memutuskan untuk menunda quality time-nya dan memilih untuk mengajar mereka semua. Itu semua muncul karena hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ia bersedia waktu tenangnya diusik oleh kebutuhan orang lain. Ia bersedia rencananya untuk beristirahat dan bercerita-cerita ringan bersama murid-muridnya dibatalkan demi pelayanan kepada banyak orang yang sungguh membutuhkannya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita memiliki rencana yang begitu matang dalam hidup kita, dan kita tidak ingin rencana itu terganggu. Seringkali kita juga merasa begitu lelah dan ingin punya waktu untuk diri sendiri atau quality time dengan keluarga atau teman-teman. Di saat-saat seperti itu, bersediakah kita untuk diusik oleh mereka yang membutuhkan kita? Saat kita sudah punya rencana keuangan yang matang dan tiba-tiba ada orang yang harus dibantu, bersediakah kita berbagi? Saat kita sedang ingin sendiri dan tiba-tiba ada yang ingin berbagi cerita, maukah kita menyisihkan waktu? Kita juga bisa merefleksikan pengalaman kita di awal pandemi, ketika kebijakan lockdown tiba-tiba mengusik semua rencana kita, membuat kita tak mampu melakukan apa-apa. Pada saat itu, apa yang kita lakukan? Mengeluh atas rencana-rencana kita yang terganggu, atau mencoba melakukan sesuatu untuk mereka yang berjuang keras di rumah sakit dan mereka yang kesusahan karena efek lockdown? Kita mesti peka mendengarkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bertindak bukan hanya berdasarkan pikiran, rencana-rencana kita, namun juga dengan hati, dengan belas kasihan, dan kepekaan pada mereka yang membutuhkan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mohon ampun bahwa kami seringkali terlalu sibuk dengan rencana-rencana dan keinginan kami, sehingga tidak peka pada kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami, agar kami dapat meneladani Yesus Kristus Putra-Mu dalam melayani sesama, agar kami mau untuk diusik oleh keadaan yang tidak ideal di sekitar kami, sehingga kami pun dapat turut ambil bagian dalam karya penggembalaan-Mu yang agung di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.